Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Yang pertama, setelah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita juga berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan fasilitas lainnya untuk kami, kehadiran kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikannya dengan yang lebih baik lagi. Yang kami hormati Ustadz, kemudian yang kami hormati ibu-ibu sekalian, yang kami hormati kru Jambi Mengaji. Sebelumnya kami meminta maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami. Mudah-mudahan kedepannya kami dapat datang tepat pada waktunya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Jambi Mengaji menyalurkan santunan untuk janda dan juga anak-anak yatim di daerah Kebun Bohok. Kami berterima kasih sekali kepada seluruh kaum muslimin yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Jambi Mengaji ini, dan kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah ikut hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah untuk kita. Selanjutnya kita dengarkan sedikit tausiah dari Ustadz. Semoga tausiah ini dapat bermanfaat untuk bekal kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insyaallah kita tidak akan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus terus memuji dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan di hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur dan bertakwa. Takwa itu adalah bekal yang paling baik. Takwa itu adalah bekal yang paling baik. Oleh karena itu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit nasihat ataupun tausiah yang bertemakan wasiat takwa. Wasiat takwa. Wasiat takwa ini adalah wasiat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga umat-umat sebelumnya dan juga kepada umat sekarang ini, khususnya kepada umat Islam.
Apakah takwa itu? Takwa itu adalah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa secara simpelnya. Mengartikan takwa. Sering kan kita mendengar yang namanya takwa, iman dan takwa. Kalau iman sudah kita ketahui, itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, percaya kepada hari kiamat. Tetapi takwa apa? Mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada kita sendiri, bahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga diwasiatkan untuk senantiasa bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah." Wahai Nabi. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Itu kepada Nabi. Bahkan apalagi kepada kita. Hendaknya kita lebih utama untuk menerima wasiat takwa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, bertakwalah kepada Rabbmu. Takwa ini bukan hanya wasiat kepada Rasulullah, bukan hanya wasiat kepada kita di zaman sekarang ini, tetapi takwa ini adalah diwasiatkan kepada semua manusia. Diwasiatkan kepada semua manusia agar mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Khalifah Amirul Mukminin yang ketiga, Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya takwa itu ada 4 macam. Takwa itu ada 4 tanda-tandanya. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin meraih derajat takwa, jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, langkah yang pertama kita adalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut inilah nantinya yang akan menjadi penghalang kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Inilah yang akan menjadi penghalang kita untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi tanamkan dalam hati sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan balasan surga. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan surga. Jadi mari kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam pribadi kita, keseharian kita, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Mengerjakan yang diperintahkan Allah, contohnya salat, zakat dan lain-lainnya. Mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian berzikir. Berzikir juga adalah bukti kita takut kepada Allah. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di tiap keadaan kita, baik itu di waktu pagi, di waktu siang, di tiap waktu kita senantiasa ingat kepada Allah. Jangan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang pertama. Cara yang pertama agar kita mendapatkan derajat ketakwaan itu. Kemudian langkah yang kedua
apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa tersebut. Yang kedua adalah mengerjakan apa yang disuruh di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak kita tinggalkan. Jangan jadikan Al-Quran itu hanya sebagai hiasan di rumah kita. Sampai berdebu, kita tidak pernah membukanya, kita tidak pernah membaca isinya, dan kita tidak pernah memahami isinya. Tetapi hendaknya lah kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, kita buka Al-Quran itu, kita baca. Karena dengan membaca satu huruf saja, itu sudah bernilai 10 kebaikan bagi kita. Apalagi 100 huruf. Membaca Al-Fatihah saja udah berapa huruf yang kita dapat pahalanya. Hanya membaca Al-Fatihah. Belum lagi kita membaca, misalkan diawalinya dari surah Al-Baqarah atau diawalinya dari juz Amma. Berapa pahala yang kita dapatkan? Coba bayangkan itu. Satu huruf saja udah 10 kebaikan. Satu surah kita baca, udah beribu-ribu kebaikan kita dapatkan. Itu. Kemudian setelah kita membacanya, kita memahami isinya. Kan udah ada sekarang Al-Quran yang terjemahan. Kita baca sedikit demi sedikit artinya. Kita tadabburi sedikit-sedikit apa saja yang di dalam Al-Quran itu. Kemudian langkah selanjutnya kita mengamalkan apa yang kita baca itu. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Kita mendirikan sholat. Itulah tandanya kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan bahwasanya akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seperti akhlak Al-Quran. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti Al-Quran, yaitu apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Rasulullah kerjakan. Kemudian apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di dalam Al-Qur'an, kita tinggalkan, mudah. Jadi, kerjakan apa yang disuruh di dalam Al-Qur'an, tinggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an. Syaratnya cuma mudah. Tinggal itu saja. Dan ingat tadi Al-Qur'an yang kita baca akan bernilai, akan berlipat-lipat ganda pahala yang akan kita dapatkan. Itu cara yang kedua. Yang pertama tadi takut kepada Allah. Yang kedua mengamalkan isi Al-Quran tersebut dengan mentadabburinya dan memahami isi dari Al-Quran tersebut. Kemudian langkah kita yang ketiga, jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Langkah yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Tetapi sebenarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita sangatlah banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita jumlahkan nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Coba kita bayangkan, nikmat yang ada pada kita, mulai dari napas, anggota tubuh yang ada pada kita, pakaian, rumah, dan lain-lainnya, bahkan udara. Semua nikmatnya itu tidak bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat itu bukan hanya dilihat dari materi saja, tetapi nikmat itu adalah semua yang kita rasakan. Nikmat udara, nikmat untuk bisa berbicara, nikmat untuk bisa mendengar, itu semua adalah nikmat. Nikmat untuk berpikir, memiliki akal sehat, itu semuanya adalah nikmat kepada kita. Jadi nikmat itu tidak hanya dihitung dari materi saja,
tidak hanya dihitung dari uang saja. Jadi bahkan nikmat yang paling besar apa? Nikmat iman dan Islam. Kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk percaya kepada Allah. Karena di luar sana banyak yang tidak percaya kepada Allah. Banyak yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah. Bahkan ada yang menganggap Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu bersyukurlah, ridholah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tersebut. Walaupun kita telah berusaha sekuat tenaga kita, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita harus tetap ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendapatkan hasil yang sedikit, walaupun kita mendapatkan hasil yang tidak seberapa, ketahuilah nikmat Allah itu sangat banyak. Percayalah rizki Allah itu akan senantiasa datang kepada kita. Itu tanda-tanda yang ketiga. Tahu langkah kita yang ketiga agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ridho dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dari sini disebutkan dalam Al-Quran, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, saling menasihatilah dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kesabaran, yaitu sabar agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar agar tidak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, kemudian sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk, yaitu sabar terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia atau yang namanya makhluk hidup pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada cobaan baginya, itu tidak dinamakan hidup lagi. Namanya hidup itu harus ada cobaan. Namanya hidup itu harus ada tantangan. Namanya hidup itu harus ada rintangan, masalah. Oleh karena itu, bersabarlah dengan masalah-masalah itu. Bersabarlah untuk menghadapi rintangan. Bersabar dan ridho, tabah hati kita untuk menerima segala yang Allah berikan kepada kita. Niscaya ada hikmah di balik itu semua, namun belum sampai kepada kita. Ada manfaat di balik itu semua yang belum sampai kepada kita. Jadi percayalah dengan rizki Allah Subhanahu wa taala, percayalah yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tabah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Kemudian langkah yang keempat agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersiapkan hari kematian kita. Karena yang namanya manusia dan yang namanya makhluk yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun orangnya, baik dia kaya, miskin, besar, kecil, tua, muda, semuanya akan mendapatkan atau dijemput yang namanya ajal. Semuanya itu akan didatangi yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kita persiapkan dengan betul-betul. Bagi yang mereka yang telah duluan, bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, kita doakan mereka. Kita doakan mereka agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah dari azab neraka. Kemudian kita yang masih hidup, kita persiapkan. Kita persiapkan apa? Kita persiapkan amalan kita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayit atau orang yang meninggal itu akan mengikutinya 3 hal.
3 hal yang akan mengikutinya menuju kuburan. Yang pertama adalah keluarganya. Pasti keluarganya akan mengiringinya ke kuburan. Kemudian hartanya, mungkin ada yang membawakan harta dia ke kuburan, misalnya bawa mobil dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yang mengikutinya adalah amalannya. Rasulullah kemudian berkata, 2 yang akan kembali dan 1 yang akan menetap menemaninya di alam kubur tersebut. Apa yang 2 yang kembali itu? Hartanya dan keluarganya. Pastinya hartanya akan kembali, dibawa ke rumah atau meninggalkan warisan. Dan yang kedua yang akan meninggalkannya adalah keluarganya. Tidak mungkin ditemani di dalam kuburan tersebut. Tetapi 1 yang menetap bersama kita. Apa? Amalan kita. Amalan kita lah yang akan bersama kita, menemani kita di dalam kuburan kelak. Oleh karena itu sebelum datang yang namanya ajal, sebelum datang yang namanya maut, kematian tersebut menjemput kita, kita persiapkan amalan kita. Kita persiapkan bekal kita menuju hari akhirat tersebut, menuju hari kematian tersebut. Kita persiapkan amalan kita. Kita bisa melihat diri kita, apakah kita orang yang beramal? Apakah kita orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tetapi jangan pernah berputus asa. Jangan pernah ada kata putus asa dari diri kita. Kita adalah orang yang buruk, kita adalah orang yang ini dan itu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapapun keburukan yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebelum kematian menjemput kita pasti ada yang namanya taubat. Pasti ada yang namanya istighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah juga Maha Pengasih. Allah juga Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat. Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Jadi walaupun kita sering berbuat kesalahan, keburukan, jangan pernah putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa mengeluh bahwasanya mengatakan dirinya, aku adalah orang yang buruk, aku adalah orang yang suka bermaksiat. Ini tidak dibolehkan. Tapi hendaknya lah kita usahakan untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuan kita. Dan selalulah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, bergegaslah engkau menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih surga yang luasnya selangit dan seluas bumi, yang dipersiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Ciri yang pertama adalah kita berinfak. Baik itu di waktu senang maupun di waktu susah, kita berikan infak. Kita berikan sedekah. Sedekah itu tidak hanya melulu tentang uang. Tidak. Hanya melulu tentang materi. Tidak. Tetapi sedekah itu bisa dengan mengucapkan perkataan yang baik, bisa dengan tersenyum kepada orang lain, itu sudah merupakan sedekah bagi kita. Kemudian menahan amarah kita. Jika kita ingin marah, kita tahan amarah kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga. Kemudian apabila orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, kita maafkan mereka. Mereka meminta maaf kepada kita, kita maafkan mereka, kita tinggalkan yang namanya
balas dendam atau menahan kesalahan tersebut, mengingat-ingat kesalahan dari orang lain. Tetapi kita hendaknya maafkan dia, maafkan kesalahan-kesalahan dari orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang baik. Kemudian ibu-ibuku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari orang bertakwa ini. Ketika kita sudah menjalani yang 4 hal tadi, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, kemudian ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita telah mempersiapkan amalan kita, apa keutamaan yang kita dapatkan? Keutamaan yang kita dapatkan jika kita menjadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tadi bertakwa? Mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Jadi apabila kita mempunyai permasalahan hidup, masalah-masalah dalam hidup kita, jadilah orang yang bertakwa dengan mengerjakan yang tadi. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, semampu yang kalian usahakan, semampu yang kalian bisa. Jadilah orang yang bertakwa dengan mengerjakan 4 hal tadi. Kemudian satu lagi apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya jalan urusannya semuanya jadi mudah. Semua perkara dalam hidupnya itu jadi mudah. Itu keutamaan atau gunanya kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kerjakanlah 4 langkah tadi semampu kita. Kalau kita tidak bisa semuanya, kita usahakan berapa yang mampu kita. Tapi kalau kita memang bisa, punya niat untuk berubah dan punya niat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah semuanya. Tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan kerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukron, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, juga kepada kawan-kawan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan atau saran, silahkan disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana yang Ya. Yang pertama tadi ada yang